mulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk semuanya. Hari ini kita coba mereview tentang model ya pada framework CI ya. Jadi ada model view dan controller. Oke. Kemarin praktiknya sudah dibantu oleh Kak Adit dan Kak Aitsam ya. Nah, di sini kita akan menggunakan model ya, model ini kerangka dia di sini sekali lagi user pertama kali dia akan berhadapan dengan view ya. Oke ya. Dia lalu akan merequest ya ke controller ya. Nanti controller akan menghubungi ya atau mengkontak atau menginfo model kerangkanya. Oke. Ya merepresentasikan database-nya ya. Jadi sebenarnya pintu gerbang ke database melalui model ya. Oke, nanti dari model dikembalikan ke controller, oke. Dan dari controller dia akan dibacakan atau ditampilkan ya di view-nya ya, seperti itu ya. Oke, nah model dalam subfolder di sini ya di CI. Jadi ada folder controller ya untuk nambah, hapus ya, mengfilter ya atau pencarian ya, login dan sebagainya. Ada kerangka di sini ya. Oke, termasuk juga all database queries ya ditulis di model ini ya. Untuk yang front end ini views ya, tampilannya ya. Oke, lanjut. Nah, model di sini merupakan layar gerbang yang berkaitan dengan database. Nah, ini benar ya. Di sini tempat menulis query ya, database ditulis ya. Entah dia select ya atau mungkin join suatu entitas ya atau mungkin insert ya. Seperti biasa ada beberapa hal yang perlu dikonfigurasi ya untuk slide ya. Oke. Nah, konfigurasi awal ya. Pertama, file database.php ya. Ada di folder config ya. Kita coba itu nanti isi setting database sesuai dengan yang ada di settingan atau konfigurasi XAMPP. Pilih jenis driver database-nya. Oke. Dan tulis nama database-nya ya. Ini ya langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita tuliskan sekarang, nah di sini hostname localhost, oke, username-nya root, passwordnya mungkin kosong dulu aja ya, oke. Misalkan nanti kita mau isi boleh, ataupun kita berikan encoding ya, atau mungkin encrypt silakan ya, atau mungkin dengan fungsi hash satu arah ya. Oke, database-nya nama DB, nama database, drivernya MySQL ya, oke, MySQL ya. Oke. Apa keuntungan kita menggunakan model ya? Menulis query lebih sederhana ya. Cukup satu kali setting untuk koneksi ke jenis-jenis database yang berbeda. Oke, kemarin sudah dicontohkan ya dari Kak Adit atau mungkin sebelumnya dari Kak Hetsam ya. Oke. Satu sintaks active record dapat dipakai lebih dari satu jenis database ya. Oke. Cara-cara untuk run query dalam CI bisa active record atau mungkin SQL yang seperti biasa ya, atau mungkin query binding ya. Oke, mungkin kemarin bahkan di Kak Hetsam sudah dicontohkan sangat detail ya, rinci ya. Nah, untuk SQL biasa, oke, kita tuliskan ya, deklarasikan dengan perintah atau sintaks ya $dis ya panah db
panah ke kanan, query ya. Select asterisk ya, select all ya, asterisk ini from nama tabelnya apa. Oke. Nah, terus di sini tanda petiknya satu ya. Oke, tanda petik satu ya. Di sini tanda petik satu. Oke. Nah, kalau kita tulisannya seperti ini, this ya panah db, panah simple query ya, lalu select, oke, seperti ini. SQL biasa ya. Kalau kita menggunakan query binding ya, jadi kita akan apa? Ada beberapa parameter formal ya, dan sering ada parameter aktual ya yang di passing secara reference dan di passing secara value ya. Jadi misalkan dia array 3 live dan rig itu dia secara value, sedangkan $SQL adalah suatu reference ya, reference dari isinya seperti ini ya, select bintang from nama tabel dengan ketentuan ya seperti ini ya. Dan ya ini operator dan saya yakin teman-teman juga sudah paham ya, baik di operator atau mungkin di logika matematika, yakni konjungsi ya. Oke, ini query binding ya. Oke, query builder atau mungkin kita sebut dengan active record ya. Menulis query dengan sintaks SQL dengan bentuk CI. Oke, beda dengan menulis query biasa ya. Oke, terus bisa untuk select ya, insert, update dan delete ya. Contoh untuk select ya, this db select ya, title isinya apa dan tanggalnya ya, date. Query ya sama dengan this db get my tabel ya. Oke, seperti ini dia. Oke. Ada query builder untuk fitur atau mungkin syntax insert ya. Jadi ada sekumpulan array ya. Jadi ada title, name, date ya. Oke. Dia untuk kolom title ya, isinya mungkin my title ya, untuk kolom name ya. Jadi seakan-akan nanti seperti sifatnya asosiatif ya. Nah, lalu di sini this db insert ya ke my table apa data ya. Ini lagi-lagi di sini passing by reference ya. Ya, dollar data memuat serangkaian apa nih namanya array ya. Oke. Untuk update juga sama ya di sini. Jadi update di sini dia memperbaharui ya. Oke, jadi menggantikan, mengoverriding ya. Jadi mengoverride, menimpa ya, menimpa data yang lama, oke, dengan data yang baru ya, seperti itu. Oke. Jadi kata kuncinya, saya yakin di database sudah apa dikaji ya. Untuk delete ya sama di sini this db delete ya. Oke. This db where id sama dengan inputan id-nya ya. Kalau kita jadikan prosedur yang di sini dia prosedur delete from my table ya, di mana ya id sama dengan inputan ya $id baik dari parameter ataupun dari apa namanya jenis baca ya, tipe apa data yang dibaca dari papan ketik ya, seperti itu. Oke ya, ada active record, ada SQL biasa, dan ada binding ya. Intinya sih sama ya, cuma mungkin cara mendeklarasikannya ya. Nah, di sini ada keuntungan di sini ya, ada keuntungan dengan active builder ya. Oke, lebih mudah mungkin bacanya ya. Ini 1 sampai 6 untuk settingan saja. Jika ada koneksi, maka tampung $id get id-nya ya, ngambil dari yang di input. Oke. Lalu ya SQL delete from web dasar di mana id sama dengan $id ya. Oke. Jadi ini terlihatnya sekuensial ya. Mudah
dipelajari ya. Dan kita lakukan tracing sangat mudah ya, kita tahap-tahapnya ya. Jika koneksi query ini berhasil ya, maka kita akan arahkan ya direct ke header ya, lokasinya mungkin nama filenya red.php ya. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan ya. Oke. Terus kalau tidak ada koneksi di atas ya, maka koneksinya bermasalah ya, error connecting ya, seperti ini. Ini dia sekuensial ya. Oke, query biasa. Mengapa API ya? API ini application ya, programming interface ya. Misalkan teman-teman bikin suatu platform ya, terus beberapa fitur-fiturnya ada ya, dan itu sama semua ya. Lebih baik kita bikin suatu semacam layanan interface ya. Kalau interface di Java sendiri dia berisikan hanya nama metode ya, tidak tanpa isi kontennya, tidak ya. Ya, kontennya yang berbeda di mana? Di overriding di kelas subnya ya, di kelas yang menginclude-nya seperti itu ya. Oke, entah misalkan butuh hash atau mungkin message autentikasi ya, atau mungkin untuk register ya. Oke, di sini kita bisa lewatkan API ya di sini ya. Oke, untuk mobile sendiri nanti kemungkinan di semester 4 atau 5 akan mengempu mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ya. Oke. Contoh API ya. Tapi tidak, misalkan Facebook itu ada sekian banyak API ya, mungkin separuh atau mungkin beberapa ya yang di set publik ya, sehingga bisa kita gunakan ya. Oke. Entah mungkin dari segi grafiknya ya, atau mungkin misalkan dia kita punya aplikasi ingin di share ya, di publish ya, entah ke Twitter ya, ke Facebook ya, nah itu bisa ya, kita akan lewat API-nya tadi ya. Misalkan device kita belum pernah terkoneksi ya, pernah login ke device atau mungkin ke akun Facebook, maka nanti akan tetap ya, silahkan login dulu ya. Setelah itu maka secara automatically akan dijadikan posting ya, secara publik juga ya. Ada Twitter, Instagram juga ya. Oke, di Instagram ini dia slash ya developer ya. Kalau di Twitter developer.twitter.com ya. Untuk yang Facebook ini dia dari grad.facebook.com ya. Oke. Misalkan untuk Google Pak ya, misalkan untuk Google Location ya, atau Google Maps dari apa? Dari dokumentasinya ya, seperti itu ya, untuk yang developernya juga ya. Oke. Untuk Android ya teman-teman, menurut saya tanpa harus memiliki perangkat yang spek selaras gitu ya dengan Android, mungkin bisa diakses secara web ya dari kodular.io, yaitu sama juga ya seperti tools-tools yang sudah menyimpan SDK ya. Oke, yang sudah terpasang SDK, jadi tidak terlalu berat ya. Kalau sekarang saya ingin punya PC baru Pak Barja, boleh ya. Cuma kemarin saya cek ya, meski i5 ya, ternyata versinya terbaru dan harganya sudah hampir 2 digit ya. Beda merek apalagi sudah di atas 10 ya, 10 juta itu ya. Mahal ya. Saya kira yang i5 turun ya. Dulu saya beli misalkan sekira hampir 6 juta i5 dengan 1 tera. Nah, sekarang saya berharap di bawah harga itu ya. Ternyata muncul generasi baru ya. Generasi baru dan harganya lumayan ya, naik 50% ya. Jadi hampir mendekati 10 juta ya. Apalagi i7 ya.
atau mungkin yang lain ya. Misalkan teman-teman sudah punya i3 ya, oke, terus RAM-nya 4 GB ya. Silakan mungkin untuk programming Android-nya nanti ya, mobile bisa menggunakan secara daring ya, yakni misalkan di kodular.io ya. Misalkan dari dosen pengampu menyarankan sebaiknya di-upgrade jadi 8 GB atau mungkin berapa ya. Untuk RAM-nya ya silahkan disesuaikan ya. Kalau saya melihatnya kita memiliki device apa, selama masih bisa kita lakukan emulasi ya atau simulasi ya, kita bisa nulis sintaks, kita bisa compile ya, eksekusi ya, terus ya sudah cukup ya, kita bisa gunakan device yang ada ya, seperti itu ya. Tapi mungkin beda-beda ya. Oke, untuk jalankan DCI bagaimana? Nah, di sini ada beberapa cara ya. Kita bisa pasangkan dulu ke github.com ya di sini. Jadi kita gunakan pihak ketiga ya. Oke, apa nih di sini saya jarang ya menggunakan seperti ini ya. Chris S ya, Asher Guis ya, slash code igniter ya, REST server ya. Yang kedua kita bisa gunakan JSON ya, JSON encoding. Cara penulisan JSON dia mirip seperti yang penulisan array tadi ya. Jadi teman-teman lebih mudah cara membacanya ya. Dan JSON di sini dia, oke, emang dari segi keamanan memang rentan ya. Ya, nanti masalah keamanan beda sendiri ya. Bisa kita nanti beri apa namanya? Beri atau pasangkan keamanan sendiri, entah mungkin dengan enkripsi simetrik ya, MD5, RC6 ya, atau yang lain. Oke, nah kalau kita gunakan encoding ya, pengkodean secara JSON, oke. Nah, di sini kita kata kunci ya, sintaksnya adalah JSON encode ya. Seperti apa JSON-nya? JSON itu sebenarnya juga array ya. Dia akan menyimpan ya. Oke. Nah, JSON ya array ya sama dengan array kosong pertama ya. Oke. Lalu ada suatu pencacah ya, ada penghitungnya dia, ada indeks ya, penomorannya. Katakanlah i ya. Nah, jadi nanti baris pertama yakni dari indeks ke 0 isinya apa saja ya. Ada nama berarti dia memuat dari pintu ya, API REST nama ya. Untuk yang asal ya tanggal lahir ya. Jadi nanti i-nya diperbaharui, i yang baru sama dengan i tambah satu atau kita tulis i plus plus ya. Seperti ini get data ya. Oke. Ini juga mirip seperti kita ingin memparsing ya, HTML parsing, tapi lebih ke arah isi dari satu API atau mungkin server ya. Untuk encode ya, nah tulis dulu dalam bentuk array asosiatif tadi ya, array asosiatif seperti ini ya. JSON ya, kurung siku $i nama sama dengan nama ya. JSON i asal, JSON i tanggal lahir ya. Itu asosiatif namanya ya. Setiap elemen diberikan indeks ya. Oke, jadi ada indeksnya nih ya. Indeks ke 0 ya. I-nya nambah lagi indeks ke 1 ya, nambah lagi indeks kedua ya, seperti itu ya. Oke. Array yang sudah diisi, lalu dia akan dilakukan pengkodean ya. Di encode ya. Di encode itu kan ada istilah codec ya. Encode dan decode ya. Memutar video musik ini menggunakan kodek apa gitu ya. Nah, itulah gunanya ya. Jadi banyak ya, algoritmanya pun banyak untuk encode seperti ini. Dia mirip seperti enkripsi ya. Kalau enkripsi sampai benar-benar bit-bitnya itu diacak. Kalau encode hanya mungkin susunannya saja ya. Oke, seperti itu. Yang tadinya mungkin dia satu dimensi jadi dua dimensi ya. Lalu secara byte-nya operasinya seperti apa kayak gitu itu encode dia ya. Oke.
Nah, menggunakan JSON decode ya untuk membaca ya, mereverse ya. Dolar mahasiswa ya JSON decode di sini jelas butuh PHP ya, karena dia dinamis, butuh berubah ya. Mahasiswa sama dengan JSON decode ya. File get contents ya. Base URL ya, dari base URL di sini. Oke, ini dia get content mirip seperti yang pernah kita pelajari ya. Kalau teman-teman ikut di studi grup pemrograman Java ya, Java GUI tersebut ada beberapa, misalkan metodenya adalah di suatu JFrame ya, get content pen ya. Ini mirip seperti itu dia ya. Oke, file get content ya base URL ya, yang awalnya dasarnya yakni index PHP ya, slash JSON controller nanti dia slash get data akan mengacu ke seperti ini dia. Lalu ada perulangan secara generik ya. Oke, secara generik apa? Ada perulangan secara iteratif ya, ada perulangan secara generik ya. Dan nanti ada perulangan secara rekursif ya. Untuk yang generik di sini dia kita dolar mahasiswa S MHS ya. Nanti tinggal ditampilkan saja. MHS ini memiliki kolom apa saja, atribut apa saja, apakah nama, asal, tanggal lahir ya. Seperti itu. Lalu template ya sama dengan array tabel open di sini. Nah, ini isinya tabel kelas sama dengan tabel strip, tabel border. Jadi biar tampilannya mirip seperti tabel ya, berbentuk 3 kolom ya. Ada nama, asal, dan tanggal lahir. Oke, decode-nya di sini panggil URL ya. Terus hasil dari perintah ya, file get content dipecah ya dengan perintah JSON ya. Nanti akan muncul. Kalau dia ada satu data misalkan ya, harusnya dia ke bawah, masih ke samping, bagaimana ya? Nah, data yang ada di reserver atau mungkin di API yang di public, biasanya sudah tinggal kita ambil dan kita pakai saja ya. Tanpa perlu khawatir ada nggak nanti ya beberapa data berbentuk JSON di sini yang sudah diambil dari reserver masih belum valid bentuknya ya, ada. Kalaupun misalkan masih belum belum rapih ya susunannya, oke, kita bisa berikan atau mungkin kalau nggak keliru di webnya ada ya, tinggal kita kontrol A ya, lalu kita salin dan pastekan ya di web tersebut, lalu kita klik tombol saja ya, nanti akan dirapihkan ya tulisan-tulisan yang hasil dari retrieve-nya JSON ya di decode. Oke ya, ini yang berkenalan dengan model tadi. Oke, sambil kita nunggu Kak Haitsam ya, kita coba lanjut sekarang ke mengulang kembali tentang session ya, CI ya. Kita coba review lagi tentang session ya, session dan upload dalam code igniter. Oke. Nah, session library ya. Jadi sudah ada unitnya, sudah ada modulnya ya. Oke, dipakai untuk menggunakan session ya. Kalau di beberapa pemrograman tertentu ada istilahnya synchronize atau serializable ya, seperti itu. Ditambah beberapa fungsi yang berguna dan praktis ya. Oke, fitur-fitur di dalam session ya, library ada session data ya, kemarin ya kita sering ini ya. Oke. Lalu ada beberapa ya, teman-teman nanti bisa kaji di sini, ada flash data dan ada temp data ya. Oke. Apa keuntungannya session ya? Lebih sederhana, session ID selalu di-generate ulang ya. Ini di-generate ulang, dibuat ulang ya. Lalu juga dapat men-tracking IP address ya. Flash data, pesan instan langsung dihapus sistem setelah dibaca ya. Banyak ya. Kapan kita gunakan Pak? Sesuaikan ya.
Oke, kalau misalkan saat ini kita mempelajari tentang apa session yang untuk login atau mungkin beberapa apa fitur misalkan transaksi ya, entah mungkin cetak laporan atau yang lain, maka cukup dulu di sana tidak masalah ya. Penting teman-teman lancarkan dulu ya. Bagaimana cara menggunakannya? Ini seperti biasa. Oke, kita akan panggil dengan sintaks this ya. Panah, load, panah, library ya. Kata kuncinya session ya. Oke, atau bisa dipanggil dari auto load ya. Misalnya dari metode konstruktor ya. Isi dan hapus data di dalam metode ya. Isi data session ya sesuai keperluan. Nah, ini tadi ya, sesuai keperluan saja. Data bisa diambil dari input user melalui form. Oke. Nah, menyimpan data ke dalam session, oke, kita ada bentuk paling dasarnya. Oke, sebentar. Sepertinya ada yang ketok palu ya. Oke, ada bentuk natif ya. Ada cara menyimpannya, misalkan $name di session name ya. Cara simpan kedua, oke, $name itu dia memuat this session user data, oke, lalu name ya. Oke, bisa seperti ini. Oke. Menambah data dengan array ya. Oke. Kita akan apa? Menyimpan array dulu ya, new data, username, lalu namanya siapa, emailnya ya, terus loginnya ya. Seperti itu ya. Gunakan perintah set user data ya. This session set user data ya. Oke. Berarti kita akan gunakan yang seperti ini ya. This session ya user data ya. Oke. Kalau dia hanya satu ya silakan langsung isikan 6 nama. Kalau dia misalkan memuat sekumpulan ya rangkaian data lebih dari satu atribut atau variabel ya, atau parameter ya, atau lebih dari satu parameter ya kita akan gunakan array di sini. Oke, this session ya unset user data ya. Oke, menghapus ya data dari session. Oke. $array item sama dengan array username dan email ya. Kalau kita misalkan tulis deklarasikan unset user data, oke, maka akan dihapus ya username dan emailnya. Oke. Oke, ada flash data di sini. Data dalam session yang sifatnya sementara ya. Tapi di dalam session ya. Setelah data dibaca dari halaman view, data tersebut akan dihapus dari variabel session ya. Biasanya dipakai untuk keperluan memberi pesan singkat yang interaktif dengan user ya. Contoh penggunaan flash data di sini ya.
Ini ada konsep inheritance ya. Lagi-lagi konsep pemrograman berbasis objek yang sudah kita laksanakan. Pernah kita laksanakan di mana tuh? Studi pemrograman Java ya. Saya minta teman-teman dapat mengulangi lagi ya, mereview rekaman-rekaman materinya. Oke. Nah, kenapa? Di sini ada suatu kelas ya, dia mewariskan dari kelas induk ya, my controller di sini ya. Oke. Lalu public function ada konstruktor ya. Untuk yang induk, konstruktornya di sini dia akan memuat library session ya. Oke. Nah, lalu setelah itu ada suatu, katakanlah kita bikin suatu metode prosedur ya. Oke, di sini prosedur ya, karena tidak memuat kata kunci return ya. Nah, menyiapkan flash data, public function form. Meskipun tulisannya function, tapi ini tipenya adalah tipikal prosedur ya. Hanya memproses tanpa mengembalikan atau menghasilkan nilai return value ya. Oke. Ada string ya, contoh pesan di session set flash data ya. Jadi kita menggunakan sintaks flash data di sini. Lalu this load view ya. Oke. Public function hasil ya, this load view ya, hasil flash. Oke. Memanggil atau invoke ya, halaman yang menampilkan flash data ya. Contoh penggunaan flash data di sini ahref ya, dia akan mendirect ke base URL index PHP ya, sampai ke slash hasil lebih rincinya ya. Oke, ini hanya contoh, misalkan coba flash ya. Oke, halaman hasil flash PHP header ya, coba flash data ya, lalu PHP-nya kita coba tampilkan di session flash data ya, namanya seperti itu. Oke, cara menjalankan, jalankan dulu method form di controller flash data. Oke, ketik hyperlink di halaman form, setelah menampilkan halaman ya hasil, tekan refresh ya pada keyboard ya. Apa ya yang terjadi gitu ya, kan? Gitu. Oke, ini latihan ya, masih latihan. Ini ada upload file ya. Upload file di sini dia konfigurasi file lebih sederhana ya. Artinya bisa kita isikan file di suatu folder tertentu ya, atau kita bisa melakukan tracking ya, kita bisa melakukan pelacakan ya, bisa kita lakukan browsing ya, ada di mana ya file yang kita hendak pilih ya. Oke. Di sini ada beberapa konfigurasi ya teman-teman untuk upload file di sini. Mulai dari URL-nya ya, di sini upload path ya di sini. Terus tipe atau jenis dokumen ya. Apakah GIF atau JPEG ya, atau mungkin PNG ya. PNG ini dia portable network graphic ya. Kalau JPEG join picture grafik ya, seperti itu ya. Kalau GIF silahkan nanti teman-teman cari ya. Lalu untuk konfigurasi ya, kita setting config-nya dari ukuran maksimum size-nya itu 100 ya, 100 byte ya satuannya, dan max lebarnya satuan pixel ini ya, dan tingginya pun ada 1024 dan 700 sekian ya. Setelah itu dia akan kita suruh load library ya, upload ya berdasarkan config-config yang sudah kita lakukan setting ya. Jika not ya, di sini ada tanda seru ya, not ya. Jika tidak terpenuhi ya untuk upload user file di sini, dia artinya ada kegagalan ya. Apa kegagalannya ya? Misalkan terjadi dipindah ternyata ya, file yang tadinya ada di URL X dipindah ya, kita lupa, maka akan muncul ya, tampilkan pesan kesalahan ya, seperti itu ya. Oke.
Lalu action success upload bagaimana dia? Maka kita tuliskan seperti ini ya. Dollar data sama dengan ya ada array yakni upload data, this upload data ya. Lalu this load view upload success ya, seperti itu ya. Oke, ini contoh untuk upload file ya. Oke, kalau kita cara apa? Metode konvensional ya, kita sebut sekuensial ya. Kita sebut sekuensial. Oke, tapi juga lebih mudah dipahami sih sebenarnya ya. Kita pertama akan memiliki target direktorinya di mana ya. URL-nya di mana nih? Apakah ada di drive D ya, slash data, slash akademik yang mungkin ya sub-foldernya seperti itu ya. Terus di sini target file ya, dia akan target dir ya, base name files ya, file to upload jenisnya ya. Oke, $upload oke sama dengan 1 ya, nilai awal saja ya. Apa boleh Pak berjamin min satu berarti apa? Nggak ada kejelasannya nanti ya. Sebenarnya sih boleh saja diisi 0 ya. Kita ngisi angka 1 ya seakan-akan sudah beranggapan datanya ada ya. Nanti dicek ya. Ya, apakah iset post submit ya ketika ditekan submit tersebut apakah datanya ada gitu ya. Nanti dicek dia ya dari get image size-nya ya. Sama nggak dengan maksimum konfigurasi yang sudah kita kerjakan tadi ya. Oke, nanti kalau misalkan dollar check-nya dia tidak terpenuhi ya, misalkan ternyata size-nya tersebut 150 byte ya, melebihi maka akan muncul ya tulisan apa file ini dia berukurannya lebih seperti itu ya. Oke ya, upload oke-nya tetap 1. Oke, misalkan yang ternyata diisikan yang lain ya, file bukan gambar ya, seperti itu ya. Oke, ini yang penting katanya sebaiknya folder upload harus tetap ada. Oke, jangan lupa karena ini bentuknya dia unit atau library, panggil dulu dengan perintah this load library ya, atau panggil melalui autoload. Oke ya, saat ini seperti ini dulu ya. Setelah ini kita akan lanjut dengan Kak Haitsam. Oke. Kak Haitsam, monitor apa sudah hadir? Oke, masih belum ya. Berarti ini ada waktu sekitar 15 menit lagi. Teman-teman bisa untuk isoma dulu ya. Nanti jam 12.30 kita akan kembali bergabung ya. Oke. Apa? Ini materinya penting ya. Yang kemarin dari Kak Adit sudah diterangkan ya, dilakukan maksudnya introduction. Nah, sekarang akan lebih dirinci ya oleh Kak Hitsam ya di sini ya. Ya, mudah-mudahan makin apa teman-teman makin terampil ya dari segi konsep, dari segi praktek juga ya. Oke, mungkin saat ini begini dulu ya sebelum saya tutup ya. Oke. Oke. Bagaimana kita isoma dulu ya? Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Iya. Oke. Baik, kalau begitu kita rehat ya sebentar 12.20 pas 12.30 kita kembali bergabung ya. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.